Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Karunia Kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini saya Pak Haji dititipin lahan tanah ya sama orang, suruh dijualin. Bagaimana caranya supaya itu tanah kaplingan yang saya amanahkan gitu, biar cepat laris manis Pak Haji? Gak boleh berharap. Kebanyakan tamu-tamu RDAE maklar tanah berharap. Kita jangan berharap. Udah aja, lo praktekin ilmu RDAE aja, kencingin, tanahnya diajak ngomong, kencingin, diajak ngobrol. Nanti laku. Lo gak boleh berharap. Nanti kalau tanah ini laku, lumayan nih, gue jadi juragan tanah. Kalau tanah laku, lumayan nih, gue bisa bikin kontrakan. Nah itu berharap, nggak boleh. Jadi lo jalanin aja, dikencingin sama diajak ngobrol bos. Sama lo ijab anak yatim. Iya Pak Haji, makasih Pak Haji. Ya. Begitu aja. Sip, tepuk tangan dong. Cigombong. Ya, berlaku buat semuanya. Berlaku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih udah ketemu sama Pak Haji untuk kesekian kalinya di sini. Pertanyaannya Pak Haji, saya ini banyak testimoni yang saya dapatkan selama ilmu yang saya pelajari dari Pak Haji. Nah, baru-baru ini saya dapat lagi nih ditipu sama orang Pak Haji. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk ketipu. Kayaknya baru ada orang jadi ketipu. pinjam ceritanya, terus dia pindah ke Ciamis gitu. Yang kan. minjem siapa? Tetangga Pak, tetangga. Pinjam sama siapa? Pinjam sama saya. Berapa? 25 juta. Alhamdulillah. Jadi kita nggak mungkin datangi dia ke Ciamis kan. Cuma belajar ikhlasnya itu memang berat ya Pak Haji. Tapi dengan saya bangun tengah malam sekarang mungkin lebih bisa legowo untuk menerima ini Pak Haji. Semoga saya pulang dari sini dapat gantinya lebih dari lain. Semoga. Nggak boleh Pasti ngomong kan Pak Haji? Pasti. Tadi ngomongnya Cair. apa? Semoga. Nggak boleh. Pasti, makanya Semoga pasti. itu adanya di apotik. Semoga lekas. Makanya hasilnya kalau di apotik separuh hidup, separuh mati. Pasti. Ya, terima kasih ya Pak Haji. Mohon doanya. Semoga pulang dari sini pasti semoga berhasil. lah. Semoga maaf. Pasti Pak Haji. Tadi lo pasti. ngomong apa? Pasti cair. Pasti dibayar. Pasti lunas. Pasti saya kaya raya. Pasti. Semua harus ngomong pasti. Pasti Pak Haji. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Depok Suwandi Pak, tapi asli Pati. Pak, karena kemarin waktu yang malam itu ketemu, saya anggap sebagai motivasi mau dikubur hidup-hidup. Wah, jadi karena saya bilang udah tua kan Pak ya, supaya gak. Siapa yang mau dikubur hidup-hidup? Saya Pak. Bapak. Dari sebagai. Emang Bapak salah apa mau dikubur hidup-hidup? Karena mungkin merasa kurang optimis barangkali Pak. Jadi Bapak bilang, wah dikubur hidup-hidup aja gitu kan. Nah itu. Emang saya ngomong gitu? Iya. Kenapa gak dipraktekin? Nah dengan itu saya ambil sebagai motivasi. Nah saya tuh ke depan memang punya semangat untuk jualan atau usaha Pak. Nah saya butuh modal. Jualan apa? Pengennya malah bubur Pak. Hah? Bubur ayam pengennya saya Pak. Nah, Udah jualan apa belum? kemarin tuh sempat jualan ketoprak Pak malah. Jualan Ketoprak. ketoprak. Ya tapi Nggak jalan. gak jalan. Kenapa Bapak nggak main ketoprak aja? Pasti jalan. Nah saya tuh butuh Bapak ini juga ini katanya sempat malah butuh modal Pak. Nah pasti dapat modal gitu Pak. Dapat modal. Iya. Dari siapa? Pak Haji dikasih Pak Haji, pasti dikasih modalnya. Gimana Pak Haji? Mantes-mantesin muka dulu kali lu bos. Ya gimana Pak? Udah jangan dagang bubur. Apa Pak cocoknya Pak? Dagang jual alat kelamin aja. Praktekin dulu lah bos. Ya.
Ya, yo Ibu. Yo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Bu Eli. Saya sudah berapa kali ke sini. Nah ini saya korban, alhamdulillah saya korban penipuan di Shopee, Pak. Korban penipuan di Shopee. Aduh. Shopee. Iya. Kenapa ditipunya, gayanya kayak gimana gayanya? Kok bisa ketipu Ibu? Iya saya lihat. Kan Ibu kan penipu, kok masih bisa ditipu? Harusnya Ibu tipu dia. Iya Pak. Itu Pak, jadi Pak Haji saya lihat tapi saya dihubungin gitu loh. Siapa yang mau ini uang 2 juta apa diambil barang atau tunai ya. Saya jawab tunai karena saya butuh banget itu karena untuk Itu namanya berharap gak? iya berharap itu. Kan Pak. ilmu RDI nggak boleh Iya, berharap. itu loh Pak, saya ketipunya di situ. Jadi gimana Pak untuk saya kan sekarang ditagih, saya nggak tahu, saya nggak pernah punya hutang. Terus itu terus ada tagihan sebanyak 750.000. Kan tapi kalau nggak dibayar kan tetap ininya kan itu terus kan berjalan. Terus gimana Pak caranya, solusinya untuk supaya Nggak boleh sifat 18. Nanti Ibu dari saya berapa Ibu bulu? Ini saya kasih. Yang penting sifat 18 dihilangin dulu. Ya. Kan Ibu yang dapat hadiah dari saya. Yang penting sifat 18 dulu dihilangin. Sifat 18 dihilangin dari hati. Iya, iya. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Yo Bapak. Bapak apa? Yo. Bebas nanya apa aja boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak kenalakan Mahmudi, ingkang beto sapi saking Solo. Oh ya, yang tadi jualan sapi ke saya. Iya, Yang 5 ekor ya. Ya insya Allah. Nanti Pak. saya bayar ya. Insya Allah ya. Nanti ya, Pak, ya. kita Betul. foto. Nanti Betul. saya taruh di grup biar yang lain Betul. pada minta sama ke Bapak. Oke. Yang kedua, Dasar yang kedua, orang dia gue kasih duit karena dijual sapi ke gue. Terus gue Yang kedua. posting di grup. ya yang kedua gini, saya minta maaf kalau sapinya kurang memuaskan. Nggak apa-apa. Jelek bagus tetap saya Ya. bayar. Yang ketiga Jelek, gini, bagus, Pak, tuh. untuk permasalahan saya terharu sekali, baru sekali ini ketemu dengan Pak Haji dari Solo, kabar yang dari Bude, terus saya tekad kemari walaupun hari-hari ini sempat di rumah saya itu mengelola jamaah juga, tapi permasalahan hidup saya memang banyak sekali. Apa masalah hidup Bapak? Itu sepertinya seperti hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Iya. Terharu saya. Gimana caranya itu? Bapak utangnya harus lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Caranya gimana? Saya. Bapak praktekin 10 item ilmunya RDAY. Bangun jam 00, Ya. senyum, mandi, Mandi. tahajud, Sudah. baca Quran 12 juz. Sudah. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Ya. Sholat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong. Ya. Sholat tobat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh ada. Nanti tunai dari saya Pak 10 miliar. Ya. Utang Bapak berapa? 1 miliar. Balikin lagi ke Ya. saya 9 miliar. Selesai. Ya gitu Pak. Memang sudah itu 90% sudah saya jalankan. Mandi, baca Quran tiap subuh. 12 juz gak? Satu hari 1 juz. 1 bulan 1 juz. Itu. Nah, 1 bulan katam juz. Tuhan 7 juz. 1 hari 1 juz. Kok gitu kok. Maaf. Itu. Tuhan 7 juz. Itu. Terus ba'da subuh itu saya menyempatkan diri untuk tadabbur. Saya maunya pelan-pelan. Bapak seperti tamu saya yang lain yang dapat hadiah dari saya. Paksain. Dari jam 00 sampai azan subuh. Bapak paksain harus 12 juz. Nanti Udah. Bapak saya kasih. Nih kerjain Pak. Begitu. Ya, insya Allah Pak, ini masukan. Mudah-mudahan. Nanti Bapak nggak boleh punya sifat 18. Ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Kok mudah-mudahan? Ya. Usaha, Pasti. usaha kita pasti akan dia jalankan. Iya. Ya, gitu. Nggak boleh mudah-mudahan. Ya, gitu, Pasti. Pak. Ya. Ya, terus Nggak boleh punya sifat 18. Ya itu yang terakhir. Yang suka bikin jengkel Bapak siapa di rumah? Singkirin dulu. Ya tetangga kadang-kadang ya keluarga. Ya udah singkirin dulu daripada ganggu. Oh ya gitu. Iyalah. Ya, terima kasih gitu. Pak. Sekalian pengurangan penduduk.
Ya, ya, ya. Terima kasih Pak dari saya. Ya Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Ibu Eis dari Balikpapan. ya. Saya mengikuti semua YouTube-nya Pak Haji di media sosial, dan saya sudah laksanakan seperti bangun tengah malam jam 00 dan mandi air pandan, kemudian sholat subuh, ngaji tahajud, terus hajat, terus tobatnya itu sebanyak 68 kali. Nenenin lawan jenis dipraktekin nggak nenenin lawan jenis? Enggak Pak, karena saya sendiri Pak sudah. Ini banyak. Nah, cuma yang jadi masalah ini saya belum bisa sebanyak 12 juz karena ya mata saya juga enggak sanggup lagi untuk sekali. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya baca 3 juz aja. Boleh. Juz 10, 11, 12. Terus saya sedekah subuh, kemudian saya juga ya rajin mengaji tapi ayat-ayat pendek aja gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini Pak, karena saya ini banyak masalah ya. Saya ini kan juga pegawai negeri, tapi saya ambil pensiun dini karena selalu tempat kerjaan tidak sesuai dengan pendidikan saya. Kemudian tempat saya kan kebetulan tenaga medis Pak ya, tempat praktek saya juga diserobot sama teman. Akhirnya kan saya lari ke sini. Nah, yang saya tanyakan ini, saya belum bisa melaksanakan yang 12 juz, cuman 3 juz, apakah itu bisa Pak? Nggak boleh, mesti 12 juz. Harus 12 juz dalam Iya satu dong. malam ya Pak ya? Iya, kalau ibu saya kasih diskon 3 juz, yang lain pada minta. 12 juz Bu, nanti ditunai dari saya 10 miliar. Jadi semalam itu 12 juz ya Pak? Ya, dari habis jam 00, habis tahajud sampai azan subuh. Iya, saya cuma mampunya 3 juz karena ya mata Ya saya udah, juga coba sudah dulu dah banyak. 3 juz, coba dulu ya. Iya Pak. Ya, saya kira itu aja Pak ya. Boleh, Terima kasih banyak. coba dulu. Yuk, Bapak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Oni dari Jember, Jawa Timur, Pak Haji. ya. Saya kesini menemani Papa dan saya kemudian sangat takjub. Baru pertama kali ini saya melihat tentang sistem yang dijalankan di RDAI ini. Dan kemudian saya mempunyai inspirasi untuk membuat sebuah buku tentang RDAI dan saya di sini ingin minta izin ke Pak Haji untuk memasarkannya. Seperti itu aja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin buku. Iya Pak Haji. Buku apa? Sebetulnya buku ini menyingkap tentang bagaimana manusia bisa keluar dari sifat 18. Terus kemudian tentang sistem yang dijalankan di RDAI ini, yaitu adalah salah satu jalan untuk menuju kekayaan. Saya kupas habis di buku saya, termasuk beberapa komentar yang disuarakan oleh teman-teman yang ada di sini. Ya udah Bapak bikin aja, ya. Siap. Bikin. Nanti Bapak wawancarain tuh tamu-tamu yang belum pada terkabul. Iya betul. Jangan yang udah terkabul, yang belum terkabul aja lo wawancarain. Siap. Kalau yang udah terkabul mah udah nggak datang lagi ke RDA Bos, udah pada kabur. Siap. Ini yang pada belum terkabul nih tuh masih banyak. Yang udah Iya. terkabul mah udah hilang Bos. Gitu ya. Iya, Billy Saputra. Siapalah tuh. Lo lihat daftar nama-nama yang sedekah subuh tuh. Dia hanya cuman yang datang apa? Duitnya. Kalau lo kan mukanya. Gue nggak penting tahu mukanya, duitnya tahu. Jadi lo lihat daftar nama sedekah subuh tuh tiap hari ada 400 orang apa 600 orang tuh disebutin namanya satu-satu. Betul. Apa nama bapak sama ibu disebut? Nggak ada tuh. Makanya lo nggak bakal terkabul. Orang nggak dicantumin namanya. Dicantumin namanya. Sedekah dicantumin. Jadi tiap pagi jam 00 diijab sama ustadznya tuh. Nama misalkan siapa kan ada tuh namanya. Bin hajatnya apa kan ada nama-namanya tuh. Ada 400 kalau nggak salah tuh tiap subuh.
Nama bapak nggak ada. Makanya nggak bakal lunas-lunas. Nggak bakal selesai masalah lu. Maksud gue sebut dong. Hah? Mana terkabul gak hajat lo? Yang manjur ijabnya jam berapa? Tengah malam pak. Makanya orang rata-rata kalau bunting ML-nya tengah malam. Kalau pagi cemilan, siang cemilan. Yang manjur ML tengah malam. Jadi pada saat orang ML, bapak ijab kabul di sini. Nanti kan diaminin sama ibu-ibu yatim. Usap kepalanya, cium keningnya ibu yatim. Ya bu, apa bu? Ya. Ibu apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, saya dari Lahat, Ibu Narni. Ya. Sudah dari hari Sabtu kami datang. Yang saya tanyakan Pak Haji, saya ingin segera melunasi hutang-hutang saya. Karena saat ini semua... Melunasi, bu, maaf ya bu. Ibu pernah bunting nggak? Ibu pernah bunting nggak? Udah pernah melahirkan belum? Pernah Pak. Belum. Orang bunting berapa bulan lahiran? 9 bulan. 9 bulan. Bisa gak baru 3 bulan lahirin? Jadi utang bu, kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Sekarang jam berapa nih? Jam berapa sekarang? Jam 21.58. Ibu coba sholat subuh. Allahu Akbar. Boleh gak diterima gak sholat subuh kita? Enggak, orang belum waktunya subuh. Utang juga belum waktunya lunas, gak bakal dilunasin. Santai aja. Lo lihat deh pemimpin negeri ini, dia ngutang. Habis ngutang dia gak dipilih jadi pemimpin. Santai aja tuh. Yang bayar siapa? Ya itu dia. Udah tenang aja bu, udah pasti lunas. Ngapain buru-buru lunas? Aset-aset saya sudah tergade semua Pak Haji. Apa? Aset-asetnya sudah tergade semua. Ya iyalah, itu namanya karma dari Allah. Tenang aja bu, nanti Allah yang lunasin dengan caranya Allah. Yang penting ibu praktekin dulu ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Ada orang Palembang bu, waktu datang kemari tidak ada pekerjaan, nganggur. Ini saksinya, betul? Depripat pertama, depripat kedua, depripat ketiga, depripat keempat, depripat kelima, depripat keenam, depripat ketujuh, sedekah 10 juta. Alhamdulillah sekarang MBG, dapur MBG-nya 10 unit. Kita baru pripat sekali aja udah protes. Kapan Pak Haji? Empret. Emangnya gue kasih ilmunya 100%. Gue cicil bos. Lo datang gue cicil. Gue cicil, anggap aja lo kelas 1 SD dulu, baru kelas 2, baru kelas 3. Nggak mungkin masuk langsung kelas 6. Iya Pak Haji. Udah jalanin dulu, nanti ibu kan saya arahin bu. Ibu kurang ini nih bu, kurang apa Pak Haji? Kurang ajar. Satu lagi Pak Haji ya. Ya. Saya ini batuk Pak. Apa? Batuk. Batuk? Iya, kemarin berobat ke dokter katanya kena paru-paru. Saya sudah banyak minum obat tapi belum sembuh sampai sekarang. Nggak bisa sembuh bu. Batuk tuh bukan minum obat kalau mau sembuh. Ibu cari biji dondong. Hah? Ditali. Ogrok. Pertanyaannya apa bu? Pertanyaan saya ingin cepat sembuh Pak Haji. Gampang bu. Ibu colek alat kelamin ibu, terus ibu Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di leher. Colek alat kelamin ibu, taruh di leher. Colek alat kelamin ibu, taruh di leher. Sampai bolong. Enggak lah. Ya, terima kasih Pak Haji. Sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak.